RPP sayang. Ya, adapun RPP yang rencanakan adalah RPP yang berdiferensiasi dengan konsep pemahaman di awal siswa dan tentunya integrasi dengan KSE. Insya Allah saya berencana untuk melaksanakannya pada pembelajaran matematika di kelas 12B. Adapun yang saya sematkan di situ adalah terkait pemberian ice breaking. Yang kedua adalah bagaimana emosi siswa baik sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Adapun yang saya siapkan adalah terkait kesiapan siswa berdasarkan pemetaan pada hasil pembelajaran sebelumnya. Itu Ustaz. Jadi saya kesankan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Rayana ini betul-betul dijalankan. Kapan ini? Rencananya insya Allah hari Rabu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya aku sekalian? Alhamdulillah. Kabarnya semua baik-baik saja, Nak? Oke, baik. Pada siang hari ini ya, insya Allah kita akan melanjutkan lagi terkait pembelajaran matematika kita. Nah, hari ini saya menyapa kalian, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, anak sekalian. Nah, bagaimana sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, seperti biasa kita melakukan kesepakatan kelas seperti biasanya, seperti yang sebelumnya, yaitu adalah hadir tepat waktu, kemudian apalagi yang kemarin. Ada yang ingat? Oke, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, betul. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, bisa dipimpin dulu doanya. Silahkan Nusaha. Silakan Nusaha dipimpin dulu untuk berdoa, Nak. Ya Ustazah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah melalui pembelajaran PPT, ya, murid dapat mengintegrasikan penggunaan rumus dasar dalam menyelesaikan masalah jarak antar titik ke bidang dengan cermat, dan yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, murid dapat menentukan jarak titik ke bidang dengan benar. Nah, bagaimana tadi Ustazah sudah menanyakan ya terkait perasaan kalian. Nah, sekarang Ustazah masih kepengen tahu ya, masih sangat ingin tahu bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini. Nah, Ustazah sematkan di chat ya, silahkan diisi bagaimana perasaan kalian pada siang hari ini. Silahkan diisi dulu. Teknik stop, jadi kita S-nya itu adalah stop atau berhenti, menghentikan apapun yang kita lakukan dulu, ya, kecuali tentunya melihat di sini. Dan yang kedua adalah take a deep breath, ya, jadi tarik nafas yang dalam, kemudian amati apa yang dirasakan oleh tubuh, ya, kemudian dilanjutkan ya sampai selesai, ya, sehingga kita secara sangat kesadaran penuh untuk bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, Ustazah akan memutarkan video, ya,
perhatikan baik-baik ya. Oke, sebentar agar kalian bisa rileks. Oke. Nah, caranya adalah kalian ketika ya tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Silahkan mengikuti secara perlahan sesuai dengan gambar yang ada di video. Lakukan ini secara berulang. Lakukan lagi. Fokus kepada tarik nafas yang dalam. Kemudian lepaskan secara perlahan. Oke. Tarik nafas. Baik. Baik. Nah, selanjutnya adalah Ustazah akan melakukan ice breaking buat kalian. Ustazah akan sematkan lagi, ya. Minta tolong kalian isi, ya. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ya. Bagaimana perasaannya dulu setelah melakukan stop tadi? Ada yang bisa komen mungkin? Nora, bagaimana perasaannya tadi? Ya. Ya, bagaimana perasaannya? Lebih tenang. Lebih tenang. Oke, alhamdulillah ya, lebih tenang. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung menuju ke ice breaking kita ya. Ya, oke, Ustazah sudah, silahkan masuk ya di chatnya. Ya, silakan Matt Fun with Bu Rai, silakan masukkan namanya, misalnya Raihana, dan silakan mengikuti permainannya. Bagaimana tanggapannya? Seru saja, seru. Apalagi kalau semakin cepat dijawab kan semakin ini banyak bonusnya. Materi terkait dimensi 3 masih tambahan dari materi sebelumnya. Berikut Ustazah share screen-nya. Namun sebelumnya Ustazah ingin membagi kelompok ya yang sudah Ustazah sematkan di LMS, mungkin sudah pada tahu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sebentar insya Allah kita akan bagi-bagi ya, ada yang akan di dalam 5 menit itu kelompok A, kemudian di dalam lagi kelompok B, dan selanjutnya kelompok C gitu ya. Nah, sekarang saya share screen dulu nak ya untuk materinya. Oke, baik. Dalam kegiatan pada kali ini ya kita akan mempelajari integrasi beberapa konsep dari segitiga dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, dan aku sekalian ada beberapa konsep yang Ustazah akan jelaskan yang mungkin sebenarnya sebagiannya itu sudah dilakukan. Nah, yang pertama adalah terkait teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini sebenarnya sudah kita sering pakai dan gunakan dalam konsep penyelesaian dimensi 3. Nah, yang kedua adalah konsep dasar trigonometri. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep dasar trigonometri itu pada basicnya adalah sinus, cos, dan tangen. Nah, di sini Ustazah gambarkan terkait segitiga
ABC yang bisa kalian perhatikan. Kemudian untuk derajat alfa yang berada di titik A. Nah, situasi ini pun bisa berubah ketika misalkan untuk satuan derajatnya itu berubah. Jadi misalkan beta, gamma itu akan menyesuaikan. Kemudian terkait luas segitiga. Nah, luas segitiga yang di sini yang kami maksudkan adalah terkait konsep penggunaan rumusnya. Nah, ketika kalian dihadapkan oleh segitiga yang jenis seperti ini, kalian bisa menyelesaikan dengan memanfaatkan rumus perbandingan panjang segitiga. Memberikan waktu kepada kalian untuk bisa diskusi dengan teman kalian. Silahkan. Anakku sekalian, alhamdulillah kalian mungkin sudah diskusi. Jadi insya Allah hari ini, saat ini adalah bagian dari memaparkan apa yang sudah kalian mencoba untuk diskusikan dengan teman kelompok kalian. Anakku sekalian, jadi saat ini kita akan mendengarkan pendapat teman kalian, hasil dari diskusi mereka. Tidak boleh saling menginterupsi satu sama lain. Usahakan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendengar, berbicara, dan yang lain mendengarkan. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan dari temannya, bisa langsung angkat tangan, raise hand di meet-nya. Oke, ada yang bisa komen dulu? Boleh yang kelompok A silakan tetap stay, silakan diaktifkan mic-nya dan kemudian diskusi sama temannya, boleh silakan. Yang ini saja lembar kerja LKPD-nya. Kelompok A, ya betul. Oke, bisa diaktifkan mikrofonnya untuk kalian bisa berdiskusi satu sama lain. Segitiga sama sisi tuh ini. Berarti 8 akar 2 tuh ininya. Tunggu menggambar. Iya, Nadia. Ya, jadi melatih kecepatan juga berpikir. Oke. Tunggu ice breaking lainnya. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian mungkin sudah diskusi. Jadi insya Allah hari ini, saat ini adalah
bagian dari memaparkan apa yang sudah kalian mencoba untuk diskusikan dengan teman kelompok kalian. Sebelum teman kalian menyampaikan ya, Ustazah menyampaikan untuk saling menjaga dan tidak menginterupsi teman kalian. Anak-anakku sekalian, jadi saat ini kita akan mendengarkan pendapat teman kalian, hasil dari diskusi mereka. Tidak boleh saling menginterupsi satu sama lain. Usahakan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendengar, berbicara, dan yang lain mendengarkan. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan dari temannya, bisa langsung angkat tangan, raise hand di meet-nya. Oke, ada yang bisa komen dulu? Dari kelompok 1? Ustazah, mencari jarak titik H ke titik AC. Ya. Apakah ada Terus kesulitan untuk menentukan pertama-tama itu dihitung dulu nilai A ke C itu berapa. Jadi nilai A ke C itu didapat 8 akar 2. Tidak aja. Oke, baik. Terus Kelompok 2 ada perwakilan? Oh, masih? Ya, silakan Farhana, masih ada? Cukup? cukup ya Ustazah. Oke, cukup. Iya, Ustazah. Kelompok 2 perwakilannya? Anak-anakku sekalian, tadi sudah dijelaskan terkait hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan diisi dengan tablet. Padletnya lagi, ya saya tampilkan lagi. Terkait bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ustazah boleh kirim ulang linknya. Tadi live. Oh, boleh. Semoga Allah juga merahmati kalian dan semoga Allah juga mudahkan segala impian kalian ya. Kita cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran aku. Alhamdulillah, untuk aksi nyata pada proses pembelajaran sosial emosional terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan lancar. Adapun yang saya lakukan adalah melakukan perencanaan RPP dengan memadukan dua teknik tersebut. Dengan memperhatikan kesiapan belajar siswa dalam proses pembelajaran sebelumnya, saya memadukan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi versi daring. Sekalipun saya melakukannya pada kelas terbatas dalam kelas virtual, itu tidak mengurangi motivasi serta antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Saya sangat bahagia menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena seperti yang kita ketahui, kedua pembelajaran ini ketika diintegrasikan adalah berorientasi kepada murid. Adapun kegiatan pada perencanaan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan tentunya kegiatan penutup. Diawali dengan kesepakatan kelas, kemudian melakukan teknik 5S serta teknik mengidentifikasi emosi melalui Padlet yang dituliskan oleh para murid. Selanjutnya, konsep teknik pengelolaan diri yang tentunya disebut dengan kesadaran perlu atau mindfulness. Melakukan teknik stop serta melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Serta membiasakan para murid untuk mengambil keputusan serta bertanggung jawab dengan mengintegrasikan teknik role play atau komunikasi aktif siswa. Dengan pembelajaran ini, tentu saya sangat berharap selalu mengatakan para murid saya untuk melaksanakan dengan penuh kesadaran diri mereka. Sehingga catatan perlu juga bagi saya adalah terkait pengembangan pengelolaan diri para murid pada saat pembelajaran berlangsung. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan juga perlu dikembangkan lebih baik lagi, di mana tentunya inovasi ini sesuai dengan filosofi KHD yang tentu memperhatikan kodrat anak, kodrat zaman, yang tentunya berorientasi kepada murid. Tentunya dengan hal ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam bahagia, salam merdeka belajar, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.